Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk materi hari ini, materinya masih persamaan garis. Persamaan garis ya. Kita masuk ke ini, persamaan garis lurus. Semangat belajar menentukan persamaan garis lurus. Tujuan belajarnya menganalisis fungsi sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Kita lanjut. Menentukan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Yang pertama, persamaan garis Y sama dengan MX, persamaan yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien M. Contoh seperti ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien 2. Jawab Y sama dengan MX. Terus Y sama dengan 2X. Ini M itu gradiennya ini ya, 2 bergradien kan, yang apa namanya persamaan garis Y sama dengan MX. Nah ini bergradien M. Nah berarti M nya diganti angka 2 di sini, seperti itu. Selanjutnya dari tabel di bawah ini terlihat garis. Lihat tabel dulu ya. Ya, seperti ini. Y sama dengan MX melalui titik pangkat koordinat 0,0 dan koefisien X merupakan gradien. Nah, persamaan seperti ini contohnya. Y sama dengan 4X dan M itu gradien ya, atau kemiringan. Kemiringannya adalah 4. Gradien M adalah 4. Dan titik yang dilalui ini ya 2,8, negatif 4X, negatif 4, 0,0 dan negatif 2,8. Ini juga 1/4 juga seperti itu. Nah ini titik yang dilalui ini ya, titik yang dilalui. Nah, tolong ini didengarkan dengan baik ya, karena semakin masuk ke persamaan garis lurus itu semakin rumit ya. Tolong didengarkan baik-baik ya. Kita ke selanjutnya, menentukan persamaan garis lurus masih yang kedua atau yang persamaan garis Y sama dengan MX plus C. M gradien atau kemiringan garis, X, Y variabel. Di kelas 7 diajarkan itu, dan C adalah konstanta. Nah, seperti ini contohnya, ini persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus Y sama dengan 4X plus 3 dan gradiennya adalah 4 ya. Nah, bersama variabelnya ya. Yang ada variabelnya pasti itu gradiennya ya. Dan titik potong garis dengan sumbu Y adalah ini 0,3, 0, negatif 3, 0,6. Ini ya, 0 itu Y ya, Y nya itu 0 dan 3 itu titik potong dengan sumbu Y ya. Ini dari ini negatif 3, negatif 3, 6, 6 seperti itu. Di dalam tabel tersebut terlihat bahwa garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M
dan memotong sumbu Y di titik 0, C. Nah, 3 ini adalah konstanta ini ya. Y-nya 0 dan C-nya itu konstanta. Nah, 3 ini adalah konstanta dari ini, dari apa, Y sama dengan ini, Y sama dengan 3 ini, 3 dan 6 ini adalah konstanta. Selanjutnya menunjukkan dua garis lurus saling sejajar. Nah, saling sejajar seperti ini. Garis-garis sejajar memiliki gradien yang sama. Jadi dengan persamaan Y sama dengan M1X plus C1 dan Y sama dengan M2X plus C2 akan saling sejajar jika M1 sama dengan M2. Maksudnya itu M1 sama M2 itu sama ya. Contoh seperti ini. Tentukan gradien garis A yang melalui titik 4,3 dan sejajar garis B dengan persamaan Y sama dengan 3X dikurangi 1. Pembahasan seperti ini. Di soal disebutkan bahwa gradien garis A sejajar dengan garis B. Artinya Kuiperian harus mampu menganalisis bahwa gradien garis A dan B adalah sama. Pertama, tentukan gradien garis B. Seperti ini. Persamaan garis B yaitu Y sama dengan 3X dikurangi 1. Persamaan garis lurus umum ya. Lurus umumnya tadi ada di rumusnya Y sama dengan MX plus C. Dengan demikian nilai M adalah 3. Ya ini ya. Artinya gradien garis B sama dengan 3. Diingat lagi bahwa gradien garis B sama dengan A. Jadinya seperti ini. MB sama dengan MA sama dengan 3. Nah seperti itu. Caranya seperti ini ya. Nanti video ini boleh diulang-ulang ya. Seperti itu. Ini soalnya lebih lebih mengerucut lagi karena memang materinya itu agak rumit seperti itu. Tolong dipahami lagi. Kalau kurang jelas nanti bisa bisa tanya ke saya di WA group yang udah dimasukkan saya di kelas G atau A. Kita akan selanjutnya menggambar grafik dua garis lurus saling sejajar. Ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah menggambar grafik lurus. Pertama itu seperti ini. Langkah pertama, menentukan dua titik sembarang. Nah, seperti ini. Pertama di X-nya dikosongi dulu, Y juga kosongi, X, Y juga kosongi dulu, ya. Terus langkah yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong garis dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Dan yang kedua titik potong garis dengan sumbu Y syarat X sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini titik potong garis sumbu Y yang atas titik potong sumbu Y karena X sama dengan 0. Dan ini sumbu X karena Y sama dengan 0 ya. Ini titik potong sumbu X karena Y sama dengan 0 ya ini ya. Dan ini juga titik potong dengan sumbu Y yang X ini karena X sama dengan 0. Berarti ini titik potong sumbu Y. Seperti itu cara menggambarnya. Mungkin di soal nanti ada cara menggambar. Kalau kurang paham boleh ditanyakan ke saya, boleh banget. Selanjutnya ya. Nah, ini ya, menentukan persamaan garis lurus yang sejajar garis lain. Seperti ini. Nah, untuk menentukan persamaan garis yang sejajar garis lain, kita dapat menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kurung buka kurung tutup X min X1. Itu di pertemuan selanjutnya sama Bu Nita mungkin sudah dijelaskan ya. Bisa dibaca-baca lagi di LKS-nya ya. Boleh dibaca-baca lagi. Nih, sangat perlu diingat bahwa dua garis sejajar jika gradiennya sama, maka gradien garis yang ditanyakan dengan gradien garis yang diketahui
adalah M1 sama dengan M2. Nah, kita balik lagi, kita balik ya. Ini sebenarnya materinya sangat rumit ya. Boleh nanti ditanyakan ke saya, boleh banget. Kalau kurang paham boleh tanya, dan apa namanya, jangan lupa nanti saya akan mengirim Google Form. Silahkan nanti diisi nama lengkap, kelas, nomor absen, dan diusahakan betul semua. Diusahakan betul semua karena nanti ada penilaian di dalam itu. Kalau masih kurang paham, boleh WA pribadi atau WA di grup. Lebih baik di grup, nanti saya pasti akan menjawab ya. Silahkan ya ditanyakan. Sekian dulu ini video ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semangat belajar walaupun masih di rumah. Di semua tempat adalah sekolah, dan setiap orang itu adalah guru ya. Kalau di rumah ya gurunya orang tua ya, dan diri sendiri juga termasuk guru ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya saya, karena ini waktunya juga masih panjang buat mendengarkan. Silakan didengarkan baik-baik karena ini materinya lumayan rumit. Dan saya ulangi lagi, kalau ada kesulitan silahkan tanya ke saya ya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.